Halo rekan di STC, selamat pagi. Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton di channel STC Edia Official. Pada hari ini atau pada video ini masih sama, kita akan membahas ekonomi SMA kelas 11, yaitu tentang kebijakan fiskal. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya tentang kebijakan moneter, di video ini kita akan melihat kebijakan apa yang dilakukan pemerintah ya, secara khusus ya memang untuk kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Oke, kita akan langsung bahas. Oke, baik, kita bahas dulu pengertian dari kebijakan fiskal. Nah, kata kuncinya supaya teman-teman mudah itu, kebijakan fiskal itu kaitannya dengan pengeluaran dan penerimaan. Sorry ya, ada suara motor lewat. Saya tekankan kembali bahwa kebijakan fiskal itu adalah pengeluaran dan penerimaan. Nah, diapakan ini? Jadi kebijakan fiskal ini adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, teman-teman kalau sudah belajar tentang APBN, APBD, nah di situ ada yang namanya penerimaan negara dan ada yang namanya pengeluaran negara. Dalam bidang di sini belanja begitu ya. Jadi kalau penerimaan itu pendapatan, kalau pengeluaran itu belanja. Nah, di sana kita bisa melihat yang namanya kebijakan fiskal. Berbeda dengan kebijakan moneter yang ngurusi tentang moneter itu keuangan ya, tentang jumlah uang yang beredar begitulah ya. Oke, berikutnya, nah kebijakan fiskal ini awal mula penggunaannya ini ada seorang tokoh ekonom yaitu Keynes ya, terkenalnya. Ini adalah pemikir dan filsafat yang biasa disebut atau buah pemikirannya itu disebut dengan istilah Keynesianisme. Nah, ini adalah seorang ahli ekonomi Inggris yang memulailah ya tentang kebijakan fiskal. Nah, ini informasi lengkapnya teman-teman bisa baca di sini. Nah, tentunya suatu kebijakan itu pasti memiliki tujuan dan peran. Nah, kebijakan fiskal ini punya tujuan yang pertama, memperbaiki keadaan ekonomi suatu negara. Jelas ya, namanya kebijakan diambil pasti ada maksudnya, yaitu untuk memperbaiki keadaan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, mengusahakan kesempatan kerja. Jelas juga. Karena apa? Karena suatu perekonomian itu akan baik kalau kesempatan kerjanya juga terbuka banyak, orang dapat bekerja, sedikit pengangguran. Kalau orang banyak bekerja maka akan punya penghasilan, kalau punya penghasilan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka kemiskinan atau angka kemiskinan itu akan sedikit. Begitu ya kira-kira. Jadi kalau belajar ekonomi itu saling terkait begitu ya. Satu punya dampak ya, maka akan berdampak hal yang lainnya. Jadi saling terkait. Seperti kalau kita main karambol itu ya, kalau satu kena maka akan kena dengan koin yang lainnya. Seperti itu kira-kira. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga. Ini juga kurang lebih 3 hal yang disampaikan di kebijakan fiskal ini ya mirip ya sama mungkin ya dengan tujuan dari kebijakan moneter. Nah, tentunya kebijakan fiskal ini punya tujuan yang sama juga, yaitu untuk mensejahterakan rakyat di suatu negara tersebut. Jadi pemerintah jelas ya hadir itu sebenarnya untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi kita perlu menjadi catatan juga bahwa ya tidak semua orang itu baik ya, kadang tergiur, tergoda, maka terjadilah tindakan korupsi begitu ya.
Nah, ujung-ujungnya yang sengsara siapa? Ya rakyat itu sendiri. Tujuannya baik, misalnya mengadakan suatu program tujuannya baik untuk mensejahterakan rakyat, tetapi yang terjadi ya ada tindak korupsi tadi. Nah, semoga kita berharap ke depan ya tindak korupsi ini semakin sedikit, ya wakil-wakil rakyat semakin bersih begitu ya, dan seterusnya. Oke, itu harapan kita bersama. Kita lanjutkan. Nah, kebijakan fiskal itu memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi alokasi. Nah, maksudnya apa? Jadi, pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi nasional dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang yang sifatnya umum maupun yang bersifat privat. Jadi, sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara itu nanti akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Bisa yang untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, maka nanti dikuasai oleh yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu yang vital biasanya dikuasai oleh negara. Contohnya ya listrik, ada sumber daya minyak dan gas, itu ada Pertamina dan seterusnya. Sedangkan yang lainnya itu dikuasai atau dikelola oleh badan usaha milik swasta. Nah, BUMN dan BUMS ini tentunya selain mencari keuntungan atau laba juga tujuannya mulia juga ya, untuk mensejahterakan masyarakat di suatu negara tersebut. Fungsi berikutnya adalah fungsi distribusi. Nah, kebijakan fiskal digunakan untuk mencapai pemerataan hasil pembangunan secara adil. Jadi harapannya kalau teman-teman mengikuti channel YouTube Presiden ya, Sekretariat Presiden, di sana teman-teman bisa melihat ya bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo di sana banyak sekali meresmikan pembangunan-pembangunan, misalnya bendungan, bandara dan seterusnya. Banyak di sana teman-teman bisa melihat ya bagaimana program kerja yang sudah terrealisasi di sana. Ini bagian dari fungsi distribusi. Harapannya pembangunan yang ada di Indonesia itu dapat merata begitu ya. Berikutnya fungsi stabilisasi. Jadi kebijakan fiskal digunakan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang stabil. Maksudnya apa di sini? Jadi kalau suatu perekonomian itu stabil, ya nanti harapannya banyak investor yang bisa masuk, bisa menciptakan usaha, lapangan pekerjaan baru dan seterusnya, orang banyak bekerja. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal gitu ya. Nah, kebijakan fiskal ini juga memiliki instrumen. Ada 2 instrumen yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah sistem perpajakan. Jadi dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat memperkuat kas negara. Jadi uang yang ada di negara itu semakin banyak dan dapat digunakan juga nanti dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik, misalnya jalan raya, jembatan, bendungan dan seterusnya. Nah, menurunkan pajak akan menggiatkan investasi dan meningkatkan konsumsi. Ini juga kaitannya dengan ya ada 2 pilihan ya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Contoh yang sekarang lagi rame ya, kaitannya dengan pajak mobil ya, kendaraan yang baru yang 0% itu ya. Pak Anton belum mengikuti bagaimana cara menghitungnya. Mungkin di lain video saya akan mencoba menjelaskannya. Oke, lanjut. Politik anggaran atau pengeluaran pemerintah, ini berarti kaitannya dengan belanja pemerintah. Jadi pemerintah dapat menetapkan anggaran berimbang atau anggaran tidak berimbang, bisa surplus ataupun defisit. Kalau surplus
berarti belanja negara itu lebih sedikit daripada pendapatannya atau daripada penerimaannya. Sedangkan kalau defisit itu belanjanya lebih besar daripada penerimaannya. Nah, tergantung pemerintah itu mau melakukan yang mana. Tentunya sesuai dengan kinerja pendapatan negara tersebut. Oke, terima kasih. Ini tadi informasi kaitannya dengan kebijakan fiskal. Ini untuk sumber belajarnya. Kalau masih kurang jelas, nanti videonya diputar lagi. Kalau belum jelas lagi, boleh mencari sumber referensi yang lain. Boleh bertanya juga ke Pak Anton, begitu ya kira-kira. Dan semoga informasi ini bermanfaat, menambah wawasan teman-teman tentang kebijakan fiskal. Sekian dan terima kasih.